Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Roji. Oke, gimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Edi. Alhamdulillah, insya Allah setiap hari saya selalu bersemangat Pak, karena akan menimbulkan jiwa-jiwa positif. Insya Allah aura saya juga positif. Positif, wah, sangat luar biasa. Iya. Oh iya, Pak Edi hari ini kan punya agenda coaching ya. Betul. Dengan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Nah, oke. Untuk agenda coaching hari ini mungkin Pak Edi ya nanti akan menerapkan tentang alutsista ya Pak Edi. Betul Pak. Betul. Yang berupa alutsista apa sih Pak Edi? Tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Oke. Berarti Pak Edi udah tahu tentang alutsista nanti yang akan Pak Edi gunakan. Oke. Untuk kompetensi yang ingin Pak Edi capai nanti apa Pak Edi? Yang jelas di situ kan ada 3 kompetensi ya Pak ya. Ada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi yang ingin saya tingkatkan dalam sini adalah tentang mendengarkan aktif Pak. Nah, mendengarkan aktif itu yang mungkin nanti akan saya tingkatkan. Mungkin indikator nanti yang akan Pak Edi? Yang jelas memang indikator ini saya ingin memunculkan ide-ide, solusi, mungkin juga problem solving dari coach saya. Mudah-mudahan dengan saya melakukan coaching, dari coach saya bisa tergugah untuk memberikan solusi-solusi buat mereka sendiri ketika coach itu ada masalah di tempat kerjanya. Ya, jadi beliaunya nanti saya berharap sih dengan saya melakukan coaching bisa memberikan motivasi, memberikan solusi buat permasalahan yang mereka hadapi. Berarti hari ini Pak Edi sudah siap ya? Insya Allah siap. Kalau sudah silakan nanti Pak Edi laksanakan dengan baik. Nanti akan saya amati sesuai indikator dan kompetensi yang Pak Edi terapkan. Siap Pak. Silakan Pak Edi lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Udin. Waalaikumsalam. Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini kabarnya alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, kira-kira apa Pak aktivitas hari ini Pak? Aktivitas hari ini nata meja Pak. Wah, gimana itu Pak di sekolahannya? Iya Pak, di sekolah. Soalnya kan ini ya Pak. Ada pergeseran kelas gitu loh Pak. Jadi gitu. Mejanya harus ditata ulang karena menyesuaikan dengan jumlah murid yang ada sekarang. Oh gitu, berarti untuk persiapan MPLS hari Senin ya Pak? Betul Pak, untuk pembelajaran lah Pak lebih tepat. Oh iya, betul. Iya Pak Udin, untuk tahun ini sebagai wali kelas kelas pinten Pak? Kali ini kalau dulu kelas 5 ya Pak. Oh iya. Kalau tahun ini saya naik kelas Pak, jadi di kelas 6 sekarang. Oh, naik kelas tambah dewasa ya Pak ya? Besar Pak sekarang. Iya sudah Pak. Gini Pak Roji, Pak Udin, karena waktu kita kan cuma singkat sampai 15 menit lah maksimal. Nah, untuk rencana pada pertemuan kali ini kira-kira apa yang ingin dibicarakan? Gini loh, saya itu kemarin WA Pak Edi itu karena saya punya ganjelan Pak. Nah, ada di posisi yang kurang enak gitu loh Pak. Untuk kurang enak bagi saya, kurang enak bagi murid, orang tua atau wali, dan juga teman-teman di kantor. Oh gitu. Saya tuh pengen bercerita Pak, tapi bingung ceritanya sama siapa. Gitu. Oh iya. Jadi kemarin saya setelah berpikir, kelihatannya saya lebih cocok atau lebih enak cerita dengan Pak Edi. Gitu. Soalnya saya susah Pak untuk cerita sama orang lain, itu memang agak susah Pak. Gitu. Oh iya, berarti permasalahannya Pak Udin ini keterkaitan yang ada di lingkungan sekolah Betul, antara dengan murid, dengan rekan sejawat, dan juga mungkin banyak kegiatan atau tugas yang harus dilakukan Pak Udin. Gitu, iya, betul Pak Edi. Iya, dengan senang hati Pak Udin, hari ini insya Allah saya siap menjadi teman Pak Udin untuk melakukan coaching. Mudah-mudahan nanti ketika kita melaksanakan coaching,
harapan saya ketika Pak Udin sudah melaksanakan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa ada solusi gitu ya Pak Udin ya. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih sekali Pak karena Pak Edi sudah meluangkan waktu, sudah bersedia menjadi teman curhat saya Pak. Gitu. Iya. Mungkin gini Pak Udin, dari percakapan ini kan memang sangat singkat. Mungkin dari akhir ketercapaian dari percakapan ini kira-kira apa Pak Udin? Saya itu pengen pada posisi yang lebih ideal. Artinya saya tidak mau ada salah satu pihak yang dirugikan. Entah itu saya, entah itu wali murid, entah itu siswa, atau bahkan rekan-rekan sejawat saya. Saya pengen semuanya tidak ada yang dirugikan. Oh gitu, mohon maaf Pak Udin. Kira-kira tentang posisi ideal itu yang bagaimana Pak Udin? Jadi begini Pak, saya ini kan posisi sebagai wali kelas. Oh gitu. Kalau di SD itu kan pembelajarannya semuanya jadi satu ya Pak. Oh iya. Artinya saya mengulang matematika, mengulang IPA, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kecuali 3 mata pelajaran yang tidak saya ulang Pak, tidak ampuh. Yaitu ada bahasa Inggris, ada PJOK, dan agama Islam. Nah, berarti kan saya harus masuk kelas setiap hari Pak. Betul, betul. Betul ya Pak ya. Betul. Sedangkan terkadang itu Pak, saya mendapatkan tugas di jam pembelajaran, tetapi saya juga tidak bisa menolak tugas karena aturannya ketika ada tugas maka harus didahulukan Pak. Oh Gitu lah. Saya sering mendapatkan tugas Pak, entah itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten Pak. Saya pengen Pak, ketika saya meninggalkan ruangan itu, meninggalkan anak-anak, terkadang saya itu merugikan murid saya Pak, karena tidak saya ajar. Kemudian kalau mengajar, saya kadang mengganggu teman saya Pak. Teman saya harus mencari bahan, mencari soal, menggantikan saya untuk mengajar. Sedangkan saya juga tidak bisa memberikan imbalan atau intensif untuk guru pengganti itu. Gitu Pak. Oh iya, berarti sangat kompleks ya permasalahan yang dihadapi Pak Udin yang ada di sekolahan. Selain Pak Udin itu harus mengajar banyak mapel yang ada di sekolahan, meskipun memang ada 3 mapel yang tidak diajar, Betul, Pak tapi tetap setiap hari Pak Udin masuk kelas. Iya Pak Edi. Kadang kalau di SMP kan enak ya Pak Edi. Kalau satu guru kan paling mengulahnya satu pelajaran. Iya. Ya. Hanya membuat satu soal tapi untuk beberapa kelas. Kalau kami di SD itu nggak seperti itu Pak. Jadi kadang kami juga merasa berat sekali, tapi ya kita syukuri aja Pak. Iya Pak Udin sangat luar biasa karena mungkin Pak Udin sebagai apa ya yang bisa memberikan tanggung jawab sebagai guru dan melaksanakan tugas sebagai guru sebagaimana mestinya dan diberi tugas oleh kepala sekolah dan bisa melaksanakan dengan baik. Iya, kira-kira begini Pak Udin, solusi untuk mengatasi permasalahan Pak Udin kira-kira apa ini? Ini kan masalahnya ketika saya tinggal, kadang itu kan saya nggak punya soal ya, atau mungkin ada soal, namun soalnya sudah dikerjakan Pak. Oh gitu. Iya, karena saya seringnya di akhir pembelajaran itu ada evaluasi Pak. Kadang kan sudah tak kerjakan ya Pak ya. Jadi anak-anak itu nggak punya pekerjaan Pak. Sedangkan kalau misalkan guru yang lain itu harus mencari di internet dan kadang itu Pak kalau kita mencari di internet tidak langsung ketemu. Kadang kan ada ya Pak ya website yang dilemparkan ke situs yang lain. Itu kan bikin kita gemes sendiri gitu loh Pak. Kira-kira gitu. Oh gitu ya. Katanya kalau masalah seperti ini paling ideal ya emang seperti itu Pak kelihatannya. Oh gitu berarti harus punya bank soal yang banyak lah Pak gitu. Oh iya Pak Udin, untuk mempunyai bank soal yang seperti yang disampaikan Pak Udin supaya apa? Ketika Pak Udin keluar dari lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas, anak-anak itu tidak terbengkalai. Gitu ya Pak Udin. Terus betul, solusi tadi yang disampaikan oleh Pak Udin dari sumber apa sih
yang sekiranya Pak Udin mencari soal-soal tersebut? Sumbernya ya Pak ya. Iya. Kalau sumber itu mungkin yang pertama Pak, saya bisa pakai buku dari penerbit. Oh Itu ya. yang pertama Pak. Tapi kan harus bayar Pak, beli buku sendiri. Kalau misalkan minta sekolah, mungkin bisa, mungkin juga tidak Pak. Atau mungkin Pak, saya punya solusi itu misalkan mengambil di internet Pak. Ya. Tapi mengambilnya jangan ketika hari H, soalnya nanti sering Pak dilibatkan atau dialihkan ke situs yang lain Oh, Pak. gitu. Atau Pak mungkin saya juga bisa menggunakan kemajuan teknologi Pak, misalkan saya berlangganan menjadi member di ruang guru Pak, itu kan banyak sekali soal. Atau mungkin bisa menggunakan sumber dari Quizizz atau yang lain Pak. Iya, sangat luar biasa Pak Udin dengan pengalaman Pak Udin. Jadi ketika Pak Udin meninggalkan kelas, Pak Udin sudah punya stok dan soal ya. Ya, Meskipun Pak. tadi ada beberapa kendala ketika kita mengakses internet, kemudian kita dilempar ke situs yang lain, akan tetapi Pak Udin tidak kehilangan akal dan bisa cari solusinya untuk mencari sumber-sumber yang lain supaya apa Pak Udin bisa mendapatkan gang soal itu ya Pak Udin ya. Betul Pak. Iya, sekarang begini Pak Udin. Ini kan rating antar saya punya angka 1 sampai 10. Jadi untuk angka yang di bawah 5 itu masih kurang. Kalau 5 ke atas itu sudah memenuhi. Kira-kira posisi Pak Udin ini ada di posisi yang berapa? Posisi angka ya Pak ya, Iya. 0 sampai 10 ya Pak. Mungkin ada di 6 Pak, mungkin. Posisi 6 ya. Alasannya kenapa Pak Udin kok bisa memilih angka 6 tidak langsung ke 8? Karena saya itu hanya memiliki satu jenis bank soal Pak. Jadi saya punya, tapi tidak banyak. Oh gitu. Selain itu, saya juga punya teman-teman yang baik Pak. Jadi walaupun mereka saya mintai bantuan, mereka tetap mau. Kelihatannya ada di angka 6. Oh ya, itu kira-kira bisa dinaikkan Pak? Bisa Pak? Kira-kira ketika nanti Pak Udin kepengen menaikkan, idealnya untuk Pak Udin itu naiknya berapa? Kalau nilai 10 tidak mungkin. Oh iya. Posisi paling ideal. Kelihatannya tidak mungkin. Kalau di posisi 9 masih terlalu berat. Terlalu berat ya? Mungkin saya bisa menaikkan nilai itu 2 Pak. Jadi 6 tambah 2, 8. Di rating 8? Ya, di rating 8 Pak. Oke. Itu sudah bagus ya Pak? Iya Pak. Oke, dengan kondisi, situasi, dengan profil siswa-siswinya, jadi rating 8 insya Allah bisa tercapai ya? Bisa Pak. Oh iya Pak Udin, gini, rencana kedepannya untuk melaksanakan itu bagaimana Pak Udin supaya bisa nyampe ke nilai 8? Rencana agar bisa sampai angka 8 ya. Dan mungkin Pak, saya ini kan ada 3 mata pelajaran tadi ya Pak ya, yang tidak saya mampu ya Pak. Nah, mungkin ketika jam kosong itu Pak, saya bisa mengkoleksi soal-soal Pak. Misalkan saya mengambil dari Quizizz, kemudian mengambil dari internet, kemudian saya download Pak, saya jadikan satu, saya taruh di meja saya Pak. Oh gitu. Jadi ketika nanti saya keluar acara mendadak, sudah ada bank soalnya Pak. Oh, iya. Jadi nanti saya tinggal meminta bantuan teman untuk mengambil satu soal itu, kemudian diperbanyak dan diberikan kepada ini Pak, murid-murid yang di kelas saya. Selain dari internet Pak, mungkin saya bisa menyisihkan uang jajan saya Pak. Oh gitu. Jadi misalkan satu hari menyisihkan 2.000 atau 3.000 untuk membeli buku Pak. Oh iya. Karena kalau hanya mengandalkan dari dana sekolah, itu juga kan ada prioritas ya Pak. Lebih baik diprioritaskan ke murid, kemudian untuk saya buku pegangan bisa membeli dari uang yang saya tabung. Memang tidak langsung mendapat sih Pak, tapi setidaknya kan sudah ada ya Pak, sudah ada uang yang terkumpul, entah kapan belinya, tapi saya yakin pasti saya bisa membeli buku. Oh iya, bagus itu Pak Udin, inisiatif sendiri tanpa harus menunggu
dari pihak sekolah untuk memberi bantuan untuk membeli buku, tapi inisiatif yang luar biasa dari Pak Udin untuk menyisihkan mungkin 1 hari 2.000 nggih, Iya, tadi Pak. yang disampaikan, dan akhirnya Pak Udin bisa membeli buku ngoten nggih. Iya, Pak. Iya, dari sini kira-kira Pak Udin butuh berapa lama Pak Udin untuk bisa mencapai apa yang ingin Pak Udin capai untuk kedepannya? Mungkin sekitar kalau mau beli buku itu kan 2.000 1 hari, Pak. Kalau 1 bulan ada 30, berarti kan 60.000 ya, Pak. Kira-kira 3 bulan, Pak, mungkin saya sudah bisa membeli buku dan bisa mengkoleksi beberapa soal yang saya unduh dari internet, Pak. Oh iya. Berarti inisiatifnya sangat luar biasa. Tadi saya menangkap dari pembicaraan kita, ketika Pak Udin sudah mengumpulkan bank soal, itu soal tidak dibawa pulang ya Pak? Tidak, Pak. Nanti kalau dibawa pulang pasti akan hilang lagi, Pak. Oh iya. Gitu. Oh ya, berarti soal standby di sekolahan ya? Iya, Pak, di meja saya. Tidak boleh pergi-pergi. Kalau bisa malah ditali rapi. Iya, bagus itu Pak, diikat gitu Pak ya. Iya, cancang, diikat Pak. cancang biar tidak lari-lari. Betul, Pak. Iya Pak Udin, kira-kira untuk melaksanakan ini kan tidak mudah, butuh komitmen. Kira-kira komitmen apa yang nanti Pak Udin lakukan? Begini Pak, dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari ya Pak. Iya. Saya bekerja selama 6 hari Pak. Kalau misalkan 1 hari saya mendownload soal, kalau 1 minggu itu kan ada 6 soal yang terkumpul ya Pak. Betul. Kemudian diperbanyak dan diberikan kepada ini Pak, murid-murid yang di kelas saya. Selain dari internet Pak, mungkin saya bisa menyisihkan uang jajan saya Pak. Oh gitu. Jadi misalkan 1 hari menyisihkan 2.000 atau 3.000 untuk membeli buku Pak. Oh iya. Itu karena kalau hanya mengandalkan dari dana sekolah itu juga kan ada prioritas ya Pak. Lebih baik diprioritaskan ke murid, kemudian untuk saya buku pegangan bisa membeli dari uang yang saya tabung. Memang tidak langsung mendapat sih Pak, tapi setidaknya kan sudah ada ya Pak, sudah ada uang yang terkumpul, entah kapan belinya, tapi saya yakin pasti saya bisa membeli buku. Oh iya, bagus itu Pak Udin, inisiatif sendiri tanpa harus menunggu dari pihak sekolah untuk memberi bantuan untuk membeli buku, tapi inisiatif yang luar biasa dari Pak Udin untuk menyisihkan mungkin 1 hari 2.000 nggih, tadi yang disampaikan, dan akhirnya Pak Udin bisa membeli buku ngoten nggih. Iya Pak. Iya, dari sini kira-kira Pak Udin butuh berapa lama Pak Udin untuk bisa mencapai apa yang ingin Pak Udin capai untuk kedepannya? Mungkin sekitar kalau mau beli buku itu kan 2.000 1 hari Pak. Kalau 1 bulan ada 30, berarti kan 60.000 ya Pak. Kira-kira 3 bulan Pak, mungkin saya sudah bisa membeli buku dan bisa mengkoleksi beberapa soal yang saya unduh dari internet Pak. Oh iya. Berarti inisiatifnya sangat luar biasa. Tadi saya menangkap dari pembicaraan kita, ketika Pak Udin sudah mengumpulkan bank soal, itu soal tidak dibawa pulang ya Pak? Tidak Pak, nanti kalau dibawa pulang pasti akan hilang lagi Pak. Oh iya. Gitu. Oh ya, berarti soal standby di sekolahan ya? Iya Pak, di meja saya. Tidak boleh pergi-pergi. Kalau bisa malah ditali rapi. Iya, bagus itu Pak, diikat gitu Pak ya. Iya, cancang, diikat cancang biar tidak lari-lari. Betul Pak. Iya Pak Udin, kira-kira untuk melaksanakan ini kan tidak mudah, butuh komitmen. Kira-kira komitmen apa yang nanti Pak Udin lakukan? Begini Pak, dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari ya Pak. Iya. Saya bekerja selama 6 hari Pak. Kalau misalkan 1 hari saya mendownload soal, kalau 1 minggu itu kan ada 6 soal yang terkumpul ya Pak. Betul. Tapi saya tidak mau muluk-muluk lah Pak. Paling 1 minggu itu saya hanya mengumpulkan 3 saja Pak. Karena tidak tahu beberapa hari ke depan itu ada kegiatan atau tidak. Saya takutnya ketika saya memiliki ekspektasi tinggi ternyata tidak tersampai. Jadi mungkin agar ini bisa berjalan, saya membuat sebuah jurnal minggu 1 berapa soal yang saya dapatkan. Lama-kelamaan akan jadi banyak Pak. Oh, Nah, gitu. itu nanti akan bisa membantu saya dalam mengemban tugas yang baik.
Iya, komitmen yang sangat luar biasa Pak Udin. Mudah-mudahan dengan komitmen itu bisa berjalan dengan baik Pak Udin, tidak ada kendala. Oh iya Pak Udin, dalam menjalankan tujuan dari Pak Udin tadi itu kan kalau melaksanakan sendiri kan agak susah. Tadi Pak Udin sudah menyampaikan akan dibantu oleh teman-teman. Kira-kira teman siapa ini Pak Udin yang mungkin bisa membantu Pak Udin? Teman yang bisa membantu itu teman yang pas jamnya kosong Pak. Oh, Jadi gitu. situasional Pak, tidak bisa saya menuju A, B, C, tapi saya biasanya japri di grup Pak. Wah ini siapa yang kosong minta bantuan dong. Gitu. Oh gitu, iya Pak Udin. Setelah Pak Udin memaparkan begitu panjang, sudah jelas, dan ini Pak Udin ada sedikit mungkin dalam unek-unek saya. Tindak lanjut yang nanti akan Pak Udin lakukan apa? Tindak lanjutnya gini aja Pak, mungkin kita akan bertemu 2 bulan atau 3 bulan lagi aja Pak. Nanti saya uraikan kemajuan yang sudah saya buat. Iya, berarti saya nunggu antara 2 bulan ya. Nanti saya akan menunggu kabar baik dari Pak Udin. Nanti sekiranya kalau Pak Udin sudah siap untuk mau di coaching dengan saya, nanti bisa menghubungi saya ya Pak Udin. Oke Pak, siap Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada siang kali ini Pak Udin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, lain waktu nanti kita bisa sambung lagi. Gitu ya Pak Udin. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Rozi. Oke, tadi udah melaksanakan coaching ya? Alhamdulillah sudah berjalan Pak. Gimana perasaannya tadi? Alhamdulillah ketika tadi saya menyampaikan coaching dengan Pak Udin, alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin dari Pak Udin sudah menyampaikan apa yang jadi kendala mereka, dan saya berusaha membantu kepada Pak Udin untuk menyelesaikan permasalahannya itu Pak. Oke, iya. Oke Pak Edi, tadi memang saya sudah melihat tentang sudah menggunakan alutsista dengan baik untuk beberapa kompetensi yang ingin Pak Edi capai, sudah Pak Edi terapkan. Oke Pak Edi, mungkin permasalahan yang dihadapi tadi apa gitu? Iya, yang dihadapi oleh coach saya Pak Udin itu memang ketika berada di sekolahan Pak, dia itu agak susah ketika meninggalkan kelas, meninggalkan siswanya, dan ada tugas keluar Pak. Dalam artian dikasih tugas oleh kepala sekolah, tapi dia berpikir apa nanti yang harus saya tinggalkan ke siswa agar siswa itu tidak terbengkalai Pak. Dan dia itu berpikir dia pengen meninggalkan soal-soal sekiranya nanti Pak Udin meninggalkan, jadi anak itu tidak berkeliaran, jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan itu Pak tadi. Berarti tadi sudah menemukan solusinya ya Pak Edi? Alhamdulillah dari coach saya sudah menemukan solusinya, dan mungkin juga sudah dilaksanakan gitu Pak. Iya. Oke Pak Edi, yang terakhir mungkin kompetensi yang ingin Pak Edi kembangkan lagi. Tadi yang di awal ya Pak, kompetensi saya kan memang mendengarkan aktif ya. Nah nanti insya Allah saya akan meningkatkan lagi yang ketiga, yaitu dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah ini mungkin nanti untuk coaching-coaching berikutnya saya insya Allah akan meningkatkan tentang pertanyaan yang berbobot. Oke. Oke, terima kasih Pak Edi. Semoga nanti untuk coaching-coaching kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap Pak. Bisa membuat tujuan pembelajaran bisa dapat tercapai. Oke. Lebih semangat lagi ya Pak Edi. Siap Pak Roji. Oke Pak Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.